Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati angku-angku, bapak-bapak, alim ulama, cadik pandai suluh kendang dalam nagari, kapai tampek batanyo kapulang tampek babarito. Selanjutnya kepada ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda dan pemudi yang berhadir pada malam hari ini, insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam mari kita sampaikan buat junjungan kita Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Ku berselindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Katakan wahai Muhammad, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Dalam ayat lain Allah sampaikan, Allah meninggikan derajat. Yarfa'illahu allazina amanu. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang wallazina utul ilma darajat, dan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan beberapa derajat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita beri judul pembicaraan kita, yaitu pentingnya kecerdasan dalam beragama. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Di dalam ayat Allah tadi disampaikan oleh Allah kepada kita, katakan wahai Muhammad. Kepada siapa dikatakan? Kepada umat manusia.
adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak mengetahui? Lalu kita diberikan oleh Allah motivasi supaya kita menjadi orang yang berilmu dan orang yang paham. Apa yang perlu kita pahami? Yang kita pahami adalah bagaimana kehidupan kita di dunia ini, dan setelah hidup di dunia ini kemana kita. Dan yang perlu kita pahami juga adalah bahwasanya kehidupan dunia kondak kalamu, maka manusia mengalami 4 alam yang akan dilalui oleh manusia. Kau ibu dan bapak, ada 4 alam. Berapa? 4 alam. 6 pertama alam ruh, nan kedua alam rahim, nan ketiga alam dunia, nan keempat alam akhirat. Bagaimana manusia di alam roh? Bahwasanya kita manusia dan seluruh roh yang diciptakan oleh Allah sudah diciptakan oleh Allah secara serentak. Baik manusia yang sudah hadir di atas permukaan bumi maupun manusia yang alun nadir lah. Apa buktinya? Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada ruh, apa kata Allah? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Apa kata Allah? Bukankah saya ini adalah Tuhanmu? Kau tanya Allah kepada ruh. Qalu, lalu qalu, roh-roh itu menjawab, bala syahid, benar, betul, kami menyaksikan, kami mengakui, kami meyakini. Berarti di sini rohnya banyak. Tidak cik rohnya banyak. Qalu. Kalau kita balik kepada bahasa Arab, Pak, qalu ko menunjukkan banyak. Kalau surang Pak, qala. Ya. Kalau surang qala, telah berkata. Qala Allahu ta'ala, telah berkata Allah. Bara Allah satu. Itu surang. Kalau dua Pak, qalani, dua orang berkata. Qalu, mereka berkata. Berarti roh itu banyak Pak. Berarti roh-roh dari sejak Nabi Adam sampai manusia akhir zaman menjelang hari kiamat sudah diciptakan oleh Allah, termasuk roh kita. Cuma saja manusia yang belum hadir ke atas dunia ini belum ditiupkan oleh Allah. Kalau ditiupkan kan sudah ada itu. Rupanya kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di dunia. Kau rupanya Allah sudah tiup. Wa nafakhna mir ruhi, kami tiupkan ruhku, kata Allah. Ibu apa rahimakumullah? Itu alam ruh. Kemudian yang kedua adalah kita masuk kepada proses yang kedua adalah alam rahim.
alam rahim ke baralamonya 9 bulan 10 hari. Orang yang sudah berada di alam rahim sudah bertemu antara ruh dengan jasad paling kurang selama 40 hari. Sampai 10 hari menjadi darah, menjadi apa dulu air. Sampai 10 hari menjadi darah. Sampai 10 hari menjadi daging. Kemudian ditakdirkan tulang belulang dibungkus dengan kulit. Lamanya sampai 10 hari kali 3 bara 120 hari. Maka sempurnalah kejadian manusia tadi di alam rahim. Lalu kita yang sudah berada di dalam rahim tidak akan mungkin kembali ke alam roh. Perjalanan kehidupan kita terus. Lalu lahirlah seorang janin menjadi seorang bayi. Maka dengan pertukaran waktu hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, lalu dia menjadi dewasa, bahkan dia sudah menjadi tua, bahkan dia menempuh kehidupan setelah tua itu mati. Menjelang kematian itulah kehidupan dunia. Dan orang yang sudah berada di alam dunia, kau tidak mungkin balik ke alam rahim ni dah. Tak kok bisa ibu masuk ke alam rahim dia? Ini bisa? Tak bisa. Papa tidak ada? Tak mungkin. Kemudian sudah sampai masanya di alam dunia menurut batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang disampaikan dari Rasulullah, perkiraan umur umatku kini apa? Umurnya kira-kira 60 atau 70 tahun. Aku lah do mendekati lah do nawalabi ya. Hah? Enak. Kalau nawalabi alhamdulillah lah dapat bonus. Tapi kalau nalun sampai 60 atau 70 tahun aku hati-hati lah Wak. Enak. Kalau ambo ya lu sampai lah terpasuk gitu hati-hati. Noba kehidupan akhirat tidak akan kembali ke atas dunia. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Terhadap dirimu kenapa kamu nak perhatikan, kenapa tidak kamu lihat? Anan harus kita perhatikan Pak. Min aina? Dari mana Pak? Dari mana Ibu? Di alam rahim? Tidak. Kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Pak. Kita milik Allah dan kembali kepada Allah. Lalu ada orang dari mana? Dari alam rahim. Itu proses perjalanan kehidupan kita. Itu Pak. Proses kehidupan itu. Allah takdirkan kita untuk hidup hadir di atas dunia kok. Saya menentukan Allah. Allah cukupkan seluruh panca indera kita sehat-sehat dari Allah. Allah baguskan bentuk rupa tubuh kita. Siapa menentukan? Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia, kata Allah, fi ahsani taqwim. Apa itu taqwim, Bu? Sebaik-baik, tak sebaik-baik untuk saja dulu. Sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik kejadian. Bantu awak kok lebih baik daripada bantu binatang. Ya Bu, kalau tak percaya Ibu, payahlah kau ke tinggi. Bandingan bantu awak, you bantu monyet. Ya, bakato seorang ilmuwan
Enak. Manusia ko berasal dari monyet. Kata siapa tu? Siapa? Manusia ko berasal dari monyet katanya. Ya dari monyet awak. Teori siapa? Nah, masa dari monyet? Nah, coba bandingan. Berarti kalau ada orang nama raso dari monyet kok, atau paisolah ke tinggi. Tapi kita berasal dari Allah dengan perantaraan Nabi Adam. Kita namanya Ibnu Adam, anak cucu Adam namanya. Nah, ibu-ibu apa rahimakumullah. Sebaik-baik bentuk. Kemudian baik secara bentuk maupun secara kemampuan. Binatang itu juga punya akal, punya otak. Otak. Lalu apakah bisa dia menyimpan seluruh informasi yang dia dapat? Tidak. Kalau seluruh yang ada informasi kita simpan di dalam otak yang kecil. Kemudian ketiga balik, sebaik-baik kejadian, tangan, hidung, mata, kaki, maka kata Allah SWT, fi ahsani taqwim. Nah, jadi tidak bisa kita menerima teori Darwin tadi dah. Kata teori Darwin tadi, manusia berasal dari monyet. Rupa Darwin ke kurang kapi kiranya. Nah, di anak-anak awak tu baraja di SD tu. Nah, jadi dulu orang sudah mengaburkan ajaran Islam ke manusia berasal dari monyet. Kita kok berasal dari Allah perantaraan Nabi Adam. Fi ahsan taqwim. Model itulah kita. Kemudian Ibu Bapak rahimakumullah, maka dengan sebaik-baik bentuk itulah kita harus paham dengan diri kita. Kemampuan, pikiran, tenaga, semuanya. Gunanya supaya kita mensyukuri daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nak kemampuan saja dah, nak bantu kegagahan saja dah, nak bantu kemampuan akal saja dah. Bahkan kata Allah dalam surah Baqarah, wallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'ah. Allah menjadikan buat kamu wahai manusia apa saja yang ada di dunia aku seluruhnya. Binatang untuk manusia, bumi untuk manusia, tumbuhan untuk manusia, malaikat bahkan untuk manusia. Iblis pun juga untuk manusia. Setan juga untuk manusia, Pak. Nah, kalau malaikat untuk apa bagi manusia? Untuk mencatat amal tadi. Ada malaikat Raqib dan kemudian ada malaikat Rahman, kemudian ada malaikat Israfil, gitu kok. Ada pengatur cuaca, itu ada malaikat Jibril. Entah awak tu. Bahkan di sekali kama awak berjalan ada malaikat Qarin. Lalu iblis itu manusia bagi manusia untuk menggoda manusia. Manusia kau digoda untuk meningkatkan keimanan, keyakinan, ketabahan agama. Kalau manusia kalau nak diuji lupa diri dan lupa daratan. Ibarat ameh kalau ada kunyang, ada bongkahan kunyang,
Nah, kicik orang ku ameh. Nah, kicik orang ameh. Lalu bisa kita menarik mulai baru kita kicik ameh apa lah diuji. Nampoko kuning ku ameh, ndak bisa. Ada kuningan, ada ameh, ada nak lain lagi ada kuning. Aku hati-hati. Jadi guna iblis dan setan itu bagi awak adalah untuk meningkatkan iman, meningkatkan ketabahan, meningkatkan perjuangan awak dalam agama. Jadi semuanya dijadikan oleh Allah untuk manusia. Nah, maka ibu apa rahimakumullah. Nah, selagi kita hidup di dunia, maka perlu awak memiliki 4 kecerdasan. Nah, ada ampe kecerdasan dan perlu awak miliki supaya awak sadar hidup awak ko tidak hanya di dunia, dan kalau sudah di dunia tidak akan mungkin kembali kepada alam rahim, dan setelah ini kita akan berangkat lagi kepada alam akhirat. Berangkat ke alam akhirat. Dari mana alam akhirat itu dimulai? Sejak alam barzah. Dalam kubur, kubur itu tempat, ya, tempat kita dikuburkan. Itu namanya alam barzah. Apa arti barzah? Barzah ko artinya terhijab, terdinding. Nah, apa yang didinding? Yang didinding itu adalah informasi yang ada, yang didapatkan oleh orang yang ada di dalam kubur tidak bisa diterima oleh orang yang masih hidup. Informasi yang diterima oleh orang yang berada di alam barzah tidak bisa diketahui oleh orang yang masih hidup. Contoh, Fir'aun di mana? Lihat coba, Fir'aun tu nak dikuburan dah. Fir'aun tu di dalam piramid nan gadang. Kalau ibu pai ke Mesir, nah, pai ke Mesir awak masuk ke dalam piramid nan paling gadang. Di sini ada mumi Fir'aun. Saya ni pai. Cuma cukup piti 20 juta aja. Lah. Kepulangnya terserah awak lah. Bukan naik auto, bukan naik pesawat, bukan naik robat, serah lah. Apa isnan Fir'aun? Apakah dia di alam dunia? Tidak. Dia sudah berada di alam barzah. Apakah dia hidup? Dia adalah hidup. Menurut pandangan kita dia tidak hidup, tetapi dia adalah hidup menurut pandangan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala sebagai perbandingan ya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kamu katakan orang yang sudah mati berjuang jihad di jalan Allah dia mati, tapi bal ahya, tapi orang itu hidup. Tapi walakin la tash, tetapi manusia tidak menyadari. Sebagaimana mau katakan, jadi seluruh benda-benda ko kalau menurut pandangan Allah ko hidup, termasuk kayu, benda-benda yang dalam ko hidup menurut pandangan Allah. Menurut kasat mata kita nak hidup. Bahkan dikatakan ya Allah, mereka ini berzikir, bertasbih kepada Allah. Bahkan guru, itu guru, naba bunyi itu akan sebantahnya tuh.
Nah, guru itu dia berzikir kepada Allah. Boleh kita baca nanti dalam surah Ar-Ra'du. Ya, jadi Ar-Ra'du itu artinya guru. Ketika guru itu berbunyi, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manusia tadi yang pernah diciptakan oleh Allah lalu dimatikan oleh Allah, apalagi yang masih ada jasadnya tadi. Dia hidup, tetapi kita tidak paham bagaimana dia cara hidup. Nah, apakah saat ini dia disiksa? Mode Fir'aun tuh, apakah ini disiksa? Dalam Al-Quran diperlihatkan kepada Fir'aun itu api neraka, azab neraka pagi-pagi dan petang-petang. Menurut kasat mata wa bentuk mumi ke Pak? Ka bentuk mumi tu. Ndak manggari dah. Ndak banyawa dah menurut kasat mata. Tapi menurut pandangan Allah, menurut agama yang kita anut, menurut ajaran kita, dia sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak rahim. Maka alam barzakh itu adalah hijab, batas dinding. Nah, ibu bapak rahimahullah. Nah, selagi kita masih hidup di dunia maka kita harus cerdas dalam menjalankan agama, menjalankan dunia atau kehidupan kita. Maka ada 4 macam kecerdasan yang harus kita bina dalam hidup. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual. Itu kecerdasan intelektual. Kecerdasan, kemampuan, keilmuan. Ilmu. Jadi awak dalam beragama harus punya ilmu, Pak. Tak sembarang awak ikuti saja dah. Tak sembarang awak kerajan dah. Iko kata guru yolonya awak. Kata guru yolonya awak ikuti. Ko namanya taklid. Taklid kuna kuliah dah. Kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya salat. Lalu begini Ustaz, kami tidak ada mencari Rasulullah salat dah. Maka setelah Rasulullah ada sahabat, setelah sahabat ada tabi'in, setelah tabi'in ada tabi'in, ada ulama-ulama yang menyampaikan daripada cara salat Rasulullah. Itu ilmu. Tapi kalau kita beramal, beribadah, berubudiah kepada Allah, tidak ada punya ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan falaisa minna fahuwa raddu. Siapa berbuat, beramal yang tidak sesuai dengan amalan kami, maka amalannya itu ditolak. Maka amalan awak jangan sampai ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan dia ini Bapak dan Ibu, amalan awak nan salamu dari sejak akil balik sampai kini kira-kira apakah masih tertolak atau sudah diterima oleh Allah? Kunang perlu kita pahami dan perlu kita analisa, Pak. Beko jangan sampai awak payah beramal, kok punggung lah bungkuk gara-gara rukuk, kok kaningan lah hitam gara-gara sujud, kok kaki lah sakit gara-gara tagak. Tapi amalan awak ditolak di Allah. Kok perlu kita pelajari, kok perlu bisu. Boleh kita lihat cara-cara solat, media sudah banyak kini, Pak. Media YouTube sudah ada kini. Jadi di sini ada ulama-ulama yang sudah mencontohkan cara-cara solat, cara-cara zikir, cara-cara beribadah lainnya, doa lainnya. Supaya apa? Supaya kita berilmu dalam beragama. Kau ibu-ibu rahimahullah.
Itu namanya kecerdasan intelektual. Ya. Maka dengan kecerdasan intelektual maka kita menjadi manusia yang mulia di sisi Allah. Kata Allah tadi, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Nah, Allah akan meninggikan derajat kita. Orang siapa? Nampar tamu orang yang beriman. Itu orang beriman kok. Nggak orang Islam kan dah? Beda Pak. Nggak orang Islam yang ditinggikan oleh Allah derajatnya dah. Tapi orang yang beriman. Kenapa? Orang beriman itu berbeda dengan orang Islam Pak. Saat kini di Indonesia mayoritas Islam, gitu, Muslim. Tapi apakah dia sudah beriman? Perlu kita pertanyakan. Kalau orang yang beriman terbina dirinya, terbina sikapnya, terbina kata-katanya dengan keimanannya. Pernah ambo tanya, ambo carituan lah pernah cerita sekaya. Kalau beda orang Islam dengan orang beriman tuh seperti laki-laki, 3 orang laki-laki nak masuk gua. Pernah cerita sekaya? Lah bo, halo le, kita ulang. Cerita. Ada 3 orang laki-laki yang diperintahkan seorang raja untuk masuk gua. Kata raja kok, wahai 3 pemuda, kalau kamu masuk gua, silakan kamu ambil apa yang bisa kamu pegang di dalam gua itu. Kamu masuk gua tanpa alat penerang. Nggak ada alat penerang Pak. Silahkan kamu ambil apa saja yang bisa kamu ambil di dalam gua. Maka 3 orang laki-laki kok berbeda cara pandang, cara pikirnya. Nan pemuda pertama apa? Pemuda pertama nan pokok taat dan patuh. Kata raja, you patuh Pak. Tanpa pikir panjang, ya masuk ke dalam gua. Makanya Islam artinya tunduk. Ya, Islam itu artinya tunduk. Sebagaimana kata Nabi Sulaiman kepada Ratu Balkis, waktuni musliman, datanglah wahai Ratu Balkis kamu dengan tunduk. Boleh kita lihat nanti dalam Al-Quran. Kok kata Nabi Sulaiman. Tunduk. Seorang pemuda tadi tanpa pikir panjang, kok perintah raja. Nyo masuk ke dalam gua, maka dapat di nyo bongkahan. Nyo ambil. Kau serentak kau. Nang kedua pemuda, ada puluh pemuda, ya Islam juga. Tapi ketika di dalam gua baru tak kena adanya. Tak kena dia. Iku perintah rajuku mungkin bagus kok. Rancak kok mungkin ada unsur manfaatnya. Rupo perintah raja tadi, nanta paci, nanta pagang, ambil. Rupanya takana di dalam gua, sakunya tu. Ya maka dimasuk dapet yang ada dalam gua tadi masuk ke saku. Saku baju, saku salawat. Kemudian ada lo bajunya dia punya, ada lo kainnya, masuk lo kain. Di mana tekanannya? Tekanannya lah di dalam gua. Nah, baru dalam gua baru tekanan. Nan ketiga ada pemuda sabalun masuk gua, lah tekanan dia nyoba. Ku perintah rajuku ada bagusnya kok, ada manfaat, pasti ada hikmah. Kenapa sabotnya raja menyuruhan mengambil sesuatu yang kamu pegang di dalam gua? Maka pemuda yang ketiga, diambilnya ke ruang.
dia biaknya karuang dibawa dalam gua. Ana dapet dia nyo masuk karuang. Pak nuh lah karuang tadi. Kau tampaknya dicaliaknya kau ndak nampak dah. Tamanya ndak pakai senter kalam. Tiba-tiba lah balik dari gua tadi lah keluar 3 pemuda tadi takajui. Takajuinya rupanya intan berlian. Intan berlian. Rupanya manyasalah kurang nampak tamu tadi. Nampak yang menyasar orang tamu. Kemudian nang kedua, nang ketiga nak nyasar. Kata orang tamu, dia kok tahu awak intan berlian dulu mungkin pasti persiapkan karuang banyak-banyak. Nah. Nang kedua kok tahu intan berlian kok mungkin tak mau dek kok bawa. Pasti banyak-banyak awak bawa karuang kok. Menyasar. Anak ketiga nang beruntung. Sakaruang dapat intan berlian. Seperti itulah antara orang Islam dengan orang beriman. Kalau orang Islam hanya sekedar tunduk, paham tak paham, terima tak diterima, nak jadi dia pak, pokok di kerajaan. Tapi kalau orang beriman nak kata kalau nombor 2 tadi apa? Aku orang munafik pak. Orang munafik. Anak ketiga tadi kurang beriman. Sabalun masuk gua, hanyalah persiapkan dulu. Gua tuh kita pahami adalah kuburan. Nah, kalau orang Islam, nyuri Islam kok, ketika malah masuk kuburan, menyesalnya mengadulu, selagi dati dunia tidak beramal. Maka rupanya banyaklah kesalahannya. Banyak kesalahannya. Maka orang Islam ko nan banyak dosa, maka nanti di akhirat diazab dulu. Maka bisa masuk ke surga sabalonyo di mandian dulu, namanya Nahrul Hayat. Ya, Nahrul Hayat. Beralamannya bandingkan sebayangkan saja Bu. Satu hari akhirat perbandingannya adalah 1000 tahun. Kana miqdaruhu alfa sanatim mimma ta'udun. Adalah satu hari akhirat ukurannya di dunia ko adalah 1000 tahun. Kali-kala dia awak tu buat maksiat awak bara 1000 tahun awak karapi azab tu di neraka. Akhir-akhirnya dia masuk ke surga awak. Tapi orang beriman tak ada nyasanya dah. Selagi nyo jati dunia ko. Jadi ibarat gua tu ada itulah jati dunia. Ibarat gua tadi dunia. Orang yang Islam hanya ambillah nang pokok-pokok saja. Kini ko ibu-ibu para rahimakumullah banyak na Islam daripada beriman. Coba bayangkan ibu-ibu para rahimakumullah. Itu penjahat-penjahatnya Islam. Pejabat-pejabat itu Islam. Ya gitu. Pemimpin-pemimpin Islam. Kemudian yang menghina-hina Islam, yang merusak-rusak Islam, orang Islam. Terakhir adalah Muhammad Kacir. Muhammad Kacir pak. Itu Pak Muhammad Kacir. Lah pernah nonton videonya. Menganya nyurusak Islam ko. Di antaranya apa? Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Yesus. Akulah viral kini ko. Kurang jelas Islam. Tapi akulah merusak Islam dari dah. Aku ibu apa itu orang munafik. Jadi orang Islam kok baru taraf munafik. Tapi kalau orang berimannya terbina dengan imannya, nya mampu mengevaluasi diri, mampu mengintrospeksi diri, nya hati-hati waspada, ada nilai ketakwaan dalam diri. Itu orang beriman.
Sebenarnya nyo yakin dunia ko nak kalamor. Pastinya akan barangkit kepada dunia selanjutnya. Kita saksikan kini ibu apa rahmatullah. Kini banyak orang mati umur berapa? Kira-kira ada umur 50 mati. Ada 60 mati. Tu patang ada kawan awak lulus sama masuk kuliah di stand Bukit Tinggi. Kira-kira umur 50 lah baru meninggal beliau. Sabalunyo ada kawan ambo saliting ambo di Tawalid. Saliting meninggal. Syukur ibu kini ko kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, mengana-ngana balik utuang awak. Sebenarnya dunia ko nak di dunia saja kita hidup nak di dunia akan berangkat kita. Kata orang tua memang jatuh kelapo jatuh. Nan ketek mati nan tua mati. Tak bisa kita tentuan, tak bisa kita tetapkan. Cuma kita siap menunggu. Kalau orang menunggu kalau orang menunggu kok adalah dia sudah persiapkan segala sesuatu. Jadi yang pertama harus miliki adalah kecerdasan intelektual. Yang kedua adalah kecerdasan emosional. Atau kecerdasan emosional, kecerdasan sikap, parangai, etika, moral, akhlak awak. Sikap awak dalam berkeluarga, sikap awak dalam bertetangga, sikap awak dalam kapado orang nalabi tuo, kapado anak ketek itu sikap emosional. Kau perlu kita bina. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas mayyanfa'un nas. Sebaik-baik manusia orang yang memberikan manfaat kepada manusia lain. Itu sikap. Dan sikap itulah yang akan nanti menjadi embrio amal soleh bagi awak. Nan ketiga, kan orang lazan ke? Nan ketiga adalah kecerdasan spiritual. Apa itu kecerdasan spiritual? Cerdas dalam beragama. Kata Rasulullah, orang yang cerdas dalam beragama kah? Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'da mautihi. Orang yang cerdas kata Rasul adalah mandana nafsahu, orang yang mau mengintrospeksi diri. Jadi orang cerdas itu tidak orang nan profesor doktor, nan berpendidikan tinggi dan itu nampak cerdas dah. Tapi orang cerdas kau kata Nabi apa? Orang yang mau mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Mandana nafsahu wa amila lima ba'da mautihi, dan orang-orang yang mau berusaha beramal untuk kepentingan kehidupan sesudah mati. Jadi orang yang cerdas itu kata Nabi adalah orang yang beramal saleh, selalu baca Al-Quran, selalu berdoa, selalu berzikir. Kita kolah nanti dikatakan dari Rasulullah adalah orang cerdas. Bara banyaknya kini kau ibu apa rahmatullah, ilmunya hebat, detailnya tinggi, tapi dalam sikapnya nak menampakkan, bahkan dia merusak Islam dari dalam. Profesor doktor tu, tapi tidak berfungsi ilmunya tadi. Berarti menurut agama kita dia bukanlah orang cerdas, malah dia menjadi dikatakan orang yang bodoh. Siapa orang bodoh kata Nabi? Al-ajiz, orang yang lemah atau orang bodoh adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan orang yang lebih mencintai dunia. Aku nan orang bodoh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu rahimakumullah, itu saja pengajian kita malam kini ko.
Mudah-mudahan iko dapat kita pahami dan menambah cakrawala kita dan menambah keilmuan kita untuk lebih berhati-hati dalam hidup, dalam mengamalkan segala sesuatu demi kepentingan kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah, menjadi kekasih Allah, menjadi orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun akhirat. Akhir salam saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.